Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Oilmon, admin virtual dari kajian Sabtu pagi, Forum Kajian Bina Muslim Kafah Malang yang dibimbing oleh Ustadz Husnul Fatoni. Pada pagi hari ini, kita akan menyimak bersama kajian yang akan diberikan oleh Ustadz Husnul Fatoni yang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Dikarenakan beliau sedang ada tugas khusus sebagai pembimbing ibadah haji. Mari kita simak bersama kajian beliau. Apabila Bapak Ibu menggunakan laptop atau handphone, maka bisa dioptimalkan volumenya dan pencahayaannya supaya mengikuti kajian dengan lebih nyaman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar ya. Mari kita simak bersama dengan mengawali kegiatan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Sabtu pagi yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk memelihara istiqomah dalam bersilaturahim dan bertaklim. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, kelapangan, kebahagiaan, inayah, ridho, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus doakan di Tanah Suci, saat ini kami ada di Madinah, dan mudah-mudahan seluruh jamaah sekalian senantiasa mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kajian pagi hari ini adalah mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji 8 langkah menghadirkan surga dalam keluarga. Sebelum keluarga kita nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, di dunia ini sudah harus dipersiapkan. Di dunia ini harus sudah ditoto gitu ya. Sehingga kelak di akhirat sudah secara otomatis akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membimbing kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'umut tawutu yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya, yaitu keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menegaskan bahwa karena kita ini hambanya Allah, lazim kalau mengikuti petunjuknya Allah. Yakhrujuhum minadzulumati ilan nur. Menjadi tidak pantas kalau manusia diciptakan oleh Allah, lantas lebih taat kepada setan daripada kepada Allah. Padahal setan itu
mengeluarkan orang-orang beriman dari cahaya iman menuju kekafiran. Karena itu, jamaah sekalian, untuk meraih ini kita perlu mengkaji beberapa ayat agar kita menjadi hambanya Allah yang nanti akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 6 surat At-Tahrim, Allah memanggil orang beriman untuk disayangi. Bentuk kesayangannya adalah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berdasarkan dua ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita perlu menjaga diri. Pertama, kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Kalau berbuat jahat, ya dapat azab. Kalau berbuat baik, ya dapat pahala, balasan kenikmatan, ridho, dan seterusnya. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 7. Inna santum asantum li anfusikum wa inna sa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, dua ayat ini cukup menjadi landasan hidup kita untuk memposisikan diri menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita mengkaji surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk. Ada 8 langkah menghadirkan surga dalam keluarga. Surga baru diketahui oleh manusia kalau manusia sudah meninggal dunia. Seperti keberadaan dunia tidak akan diketahui oleh seorang bayi sebelum bayi itu meninggalkan rahim ibunya. Kenikmatan surga belum pernah terlintas oleh pendengaran, penglihatan, dan hati manusia. Kalaupun Allah sudah menggambarkan kenikmatan surga melalui firman-Nya, misalnya dalam surat Al-Insan, sedemikian rinci kenikmatan surgawi. Tetapi kenikmatan-kenikmatan ini sebatas ditangkap oleh keterbatasan logika manusia. Yang hakikatnya, wallahu alam, hanya nanti yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dinikmati, dan sebagainya. Surat Al-Insan ayat 12-21 menjelaskan, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan bagian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Ini semuanya berkaitan dengan masalah materi. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan yang diukir mereka dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Jadi kata jahe, tanaman jahe itu ada dalam Al-Quran dan nanti akan ditemui di akhirat nanti.
yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara-mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Inilah gambaran kenikmatan surga dengan bahasa yang mudah ditangkap oleh keterbatasan nalar manusia. Lebih dari itu, tentu, ya wallahu alam, tentu lebih dari sekedar yang diisyaratkan oleh Allah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh keterbatasan berpikir manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini surat Az-Zukhruf 70, orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah bersama keluarga. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Berdasarkan ayat ini, maka betapa bahagianya jika pasangan hidup di dunia juga menjadi pasangan hidup di akhirat. Suatu kebahagiaan yang tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Dan ayat ini juga mengisyaratkan bahwa suami istri diberi kesempatan yang sama untuk masuk surga selama memiliki kualitas dan tiket yang sama. Islam tidak mengajarkan bahwa istri itu swarga nunut neraka katut. Selama suami istri sekufu dalam iman dan Islam serta amal soleh, maka diberi kesempatan yang sama untuk menjadi ahli surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ayat yang sedang kita kaji. Allah menjanjikan masuk surga bersama keluarga dengan 8 langkah. Pertama, orang yang memelihara janji. Alladzina yufuna biadillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya orang munafik kok yang gampang sekali merusak perjanjian. Gampang sekali mengingkari janji. Itu hanya orang munafik. Orang beriman harus selalu terikat dengan sebuah perjanjian. Orang beriman harus memelihara janji dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Agar apa? Agar mendapat poin pertama menjadi ahli surga. Bentuk perjanjian yang harus kita jaga itu ini, Bapak. Pertama, perjanjian ketuhanan. Ini berkaitan dengan masalah ketauhidan. Kemudian memelihara keimanan dari segala bentuk kemusyrikan. Luqman 13. Taat perintah Allah dan Rasul. Ali Imran 32. Menjaga iman sampai mati. Surat Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah bentuk perjanjian. Yang kedua, memelihara silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusola. Dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu silaturahim. Nah, apalagi silaturahim itu merupakan kebutuhan fitrah manusia. Karena kepada Allah manusia mengharap rahmat, dengan sesama manusia saling membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, wayakhshawna rabbahum. Orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang taat kepada Allah adalah jalan orang-orang mukmin menuju surga. Nah, maka waspada ketika manusia sudah tidak lagi takut kepada Allah, tidak lagi khawatir dengan murkanya Allah, tidak lagi cemas ketika Allah tidak memberikan rahmat, ridho, ampunan, maka waspada, itu orang-orang yang sudah jauh dari surga. Orang yang akan menjadi penghuni surga wayakhshawna rabbahum, selalu taat
selalu takut kepada Tuhannya. Dan inilah tiket calon penghuni surga. Nah, di dalam surat An-Nisa 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah, seperti tergambar dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, yang keempat, takut terhadap hisab buruk. Wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang takut ketika hisab rapotnya buruk, tentu di dunia tidak berani berbuat keburukan. Kalau takut rapotnya nanti nilainya jelek, maka di dunia tidak akan berperilaku jelek. Jadi kalau ingin hisabnya nanti bagus, rapotnya bagus, semasa di dunia harus selalu berbuat kebaikan. Sehingga takut terhadap hisab yang buruk melahirkan motivasi untuk memperbaiki hidup. Dan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 12, Allah menegaskan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian yang kelima, orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar dalam mencari ridhonya Allah itu terwujud dalam segala perintah dan larangan Allah ditunaikan dengan ikhlas dan istiqomah. Itu sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Yang kedua, segala cobaan dihadapi dengan sikap lapang dada, husnuzon, baik sangka kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, dua hal inilah yang akan menyertai kehidupan orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Itu orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Sekarang yang keenam, mendirikan sholat. Alhamdulillah kita sudah selama ini istiqomah dalam sholat, maka otomatis tiket keenam dirindukan surga ini sudah menjadi milik kita. Nah, maksud mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat secara istiqomah. Ayat ini tidak menyebutkan melaksanakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Sehingga ada keajekan, ada kontinuitas, ada kesinambungan. Maka yang dimaksud waqamus sholat adalah istiqomah dalam melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sebelum orang beriman itu lahir ke muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan waktu-waktu sholat dalam kehidupan ini.
Dan itu selalu mengikuti perjalanan matahari. Sehingga masuknya waktu sholat itu ditandai dengan pergerakan matahari. Duhur ketika matahari tergelincir. Asar ketika bayang-bayang satu benda melampaui panjangnya benda yang melahirkan bayang-bayang itu. Maghrib ketika matahari terbenam. Isya ketika mega merah hilang. Dan subuh ketika fajar terbit. Ini waktu yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini dikerjakan secara istiqomah. Sedangkan istiqomah juga mengandung arti antara sholat syariat dengan sholat hakikat itu nyambung. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidik. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istiqomah antara sholat syariat dengan sholat hakikat, kalau sholat itu dipahami makna dan pesan moralnya. Contoh, seluruh bacaan sholat adalah doa dan semua kalimatnya kalimat-kalimat baik. Itu artinya sepanjang kita sholat sedang dilatih oleh Allah untuk bertutur kata baik. Sebaik doa-doa yang dibaca di dalam sholat. Maka sesudah sholat, perilakunya harus sebaik lafat-lafat yang dibaca di dalam sholat. Karena itu, itulah istiqomah. Ketika sholat, mengakhiri sholat, salam ke kanan dan ke kiri, maka sesudah sholat harus menebar keselamatan. Sesudah sholat harus menebar kemaslahatan, bukan kemadorotan, bukan merugikan sesama. Maka disitulah sholat seseorang jadi istiqomah antara sholat syariat dengan sholat hakikat. Istiqomah antara pesan moral sholat dengan perilaku sesudah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah sekarang yang ketujuh, 8 langkah menghadirkan surga dalam keluarga adalah menafkahkan sebagian rezeki secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Infak adalah membelanjakan harta. Kalau terikat namanya zakat, mengapa? Karena ada nisab, ada haul, ada jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya, ada waktu kapan berkewajiban mengeluarkan zakat, maka infak yang terikat itu namanya zakat. Sedang infak yang bebas, membelanjakan harta di jalan bebas, tidak terikat sebagaimana zakat, maka namanya sodako. Dan sodako itu nggak selalu berhubungan dengan uang. Kalau zakat berhubungan dengan harta benda dan uang. Tapi kalau sodako itu kullu ma'rufin sodakotun. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Kita berbagi ilmu itu sedekah. Kita berbagi bantuan, pertolongan, ta'awun itu sedekah. Ya. Bahkan watabassamu kafi wajiyahi kasodakotun. Senyummu, keramahanmu untuk saudaramu adalah sodako. Nah, karena itu Bapak Ibu istiqomah dalam menafkahkan harta, rezeki, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan termasuk dalam kategori menghadirkan surga dalam rumah tangga kita. Yang ke-8, ini agak berat. Wa yadra'una bil hasanati sayyati. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, wala tastawil hasanatu walas sayyah idfa billati yasan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik.
Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ini karena apa? Karena ketika orang menerima kejahatan, tidak membalas dengan kejahatan. Karena kalau dijahatin orang, membalas dengan kejahatan menjadi satu kualitas dengan para penjahat itu. Maka tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah hasil akhir. Ketika 8 langkah masuk surga bersama keluarga itu kita wujudkan dalam kehidupan berumah tangga, Allah menjanjikan, ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jannatu adnin, tempat kesudahan yang baik itu apa? Surga Aden. Yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama. Nah, di sini bersama keluarga ini, bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anak, anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat yang tempat mereka dari pintu, dari semua pintu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Ar-Ra'd 23 ini menjelaskan bahwa ada 4 generasi yang apabila memiliki 8 syarat tadi, maka akan menjadi penghuni surga 4 generasi. Bapak-bapaknya berarti kita, bapak-bapak kita. Berarti sudah 2 generasi, kita dan bapak kita. Istri ini ketiga, anak, cucu, anak, dan cucu ini keempat. Jadi bapak mereka, kita bersama istri kita, anak dan cucu. Jadi 4 generasi dijamin masuk surga asalkan 8 langkah itu diwujudkan sepanjang hidup ini. Nah, kemudian salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Malaikat masuk dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera untuk kalian. Kalian masuk surga ini disebabkan karena kesabaran mereka. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, Bapak Ibu, resep masuk surga bersama keluarga berdasarkan beberapa ayat tersebut merupakan keistimewaan ajaran Islam dalam mendidik seluruh anggota keluarganya untuk menjadi orang yang baik, meliputi 8 kebaikan sebagai tiket masuk surga bersama keluarga. Wallahu alam bisawab. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kajian pagi ini. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi calon-calon penghuni surga dengan melestarikan 8 langkah menjadi amalan dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu insya Allah Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, berkah dan ridhonya untuk Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai ketemu Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah berada di ujung perjumpaan kita pada kajian hari ini. Semoga ilmu, tausiah, dan arahan yang diberikan oleh Ustadz Husnul Fatoni bisa kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Bapak, Ibu, dan pemirsa kajian sekalian senantiasa dalam kondisi sehat hingga akhirnya kita bisa berjumpa lagi pada kajian berikutnya. Nantikan kami ya, dukung kami dengan cara
like atau suka, share ke semua teman-teman kajian, teman kantor, atau keluarga. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak tertinggal kajian-kajian rutin kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.